Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang bercita-cita menjadi kaya. Kaya harta, kaya kedudukan, kaya nama. Namun, dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat yang justru rela lapar, rela miskin, demi kaya di akhirat. Dialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat yang hidupnya penuh kesederhanaan, tapi dari lisannya, ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita hari ini. Bagaimana mungkin seorang miskin yang sering menahan lapar justru menjadi orang yang paling berpengaruh dalam menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita renungkan. Namanya adalah Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi, tapi seluruh dunia mengenalnya dengan nama Abu Hurairah yang artinya bapak kucing kecil, karena ia penyayang terhadap hewan mungil itu. Ia berasal dari kabilah Daus di Yaman, masuk Islam lewat dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi, lalu berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah, tepat saat Rasulullah SAW baru saja menaklukkan Khaybar. Namun, hijrah Abu Hurairah bukan hijrah menuju kekayaan. Ia datang tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa bekal duniawi. Ia hanyalah seorang pemuda miskin yang haus akan ilmu. Di Madinah, Abu Hurairah memilih tinggal di Sufah, sebuah serambi di Masjid Nabawi, tempat para sahabat fakir menumpang hidup. Mereka dikenal sebagai Ahlus Sufah. Hari-harinya berat, sering ia kelaparan hingga tubuhnya lemas. Kadang, ia tergeletak di tanah, hingga orang menyangka ia sedang kesurupan. Padahal bukan, itu hanyalah lapar. Pernah suatu kali, ia menahan rasa perih di perutnya dengan menempelkan batu, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saat Perang Khandaq. Namun meski lapar, Abu Hurairah tetap duduk di sisi Rasulullah. Ia tidak ingin kehilangan satupun kalimat dari mulut Nabi. Baginya, satu hadis lebih berharga daripada sepiring makanan. Satu kalimat Nabi lebih berharga daripada harta dunia. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghafal dan menjaga ilmu dari Rasul-Mu. Aku rela lapar, asal jangan Engkau cabut nikmat menghafal kalam Nabi-Mu. Doa itu dikabulkan. Allah meneguhkan hafalannya, menjadikan lisannya wadah yang menampung sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu hari, Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dengan doa khusus. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dan ibunya orang-orang yang dicintai oleh hamba-hamba-Mu yang beriman, dan cintailah mereka. Sejak itu, ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis terjaga melalui lisannya. Meski begitu, kemiskinan tetap menjadi temannya. Ia tidak memiliki rumah mewah, tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai, kedekatan dengan Nabi SAW. Pernah suatu malam Abu Hurairah menangis dalam sujudnya. Air matanya jatuh di atas sajadah tanah sambil berkata lirih, "Ya Allah, Engkau tahu betapa laparnya aku. Tapi Engkau juga tahu betapa aku takut kehilangan ilmu." Tangisan itu bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan seorang pecinta ilmu yang rela kehilangan dunia demi tidak kehilangan cahaya akhirat. Saudaraku, hari ini jutaan umat Islam membaca hadis, dan banyak dari hadis itu datang melalui Abu Hurairah. Apakah ia kaya di dunia? Tidak. Apakah ia kenyang setiap hari? Tidak. Tapi ia kenyang dengan ilmu. Ia kaya dengan doa Rasulullah SAW. Ia bahagia dengan janji Allah yang lebih mulia daripada dunia. Itulah kekayaan sejati. Kawan, Abu Hurairah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu lebih tinggi dari harta. Berapa banyak orang kaya yang hilang namanya setelah mati, tapi nama Abu Hurairah tetap harum karena ilmunya dijaga Allah sampai akhir zaman. Hari ini, kita mungkin tidak pernah merasakan lapar sebagaimana beliau.
Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar lapar akan ilmu? Atau justru kita lebih kenyang oleh dunia hingga lupa dengan cahaya wahyu? Saudaraku, jangan takut miskin ketika mengejar ilmu. Jangan takut lapar ketika berjalan menuju Allah. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata orang yang ikhlas, tidak pernah menolak doa orang yang sabar. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mencintai ilmu, dan semoga kita bisa bertemu Abu Hurairah di surga. Seraya berkata, terima kasih wahai sahabat Nabi, karena engkau kami mengenal ribuan sabda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.